Ya, mulai. Suaranya nggak kedengeran, Nel. Udah kedengeran belum, Bang? Suaranya nggak kedengeran. Belum kedengeran. Nah, itu kecil tuh, tapi kecil suaranya. Udah, Dah, mulai ya. iya. Sinyalnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan uh, program kreativitas mahasiswa, yaitu PKM, yang berjudul Kualitas Pelayanan Publik mengenai pembuatan EKK terhadap kepuasan masyarakat di Kelurahan Kademangan, Kota Tangerang Selatan. Yang kami akan teliti yakni di bidang kegiatan PKM Penelitian Sosial Humaniora yang memiliki kota saya sendiri ini Muhammad Ihsan dan Isfahani Syauki Azami dan juga Dina Hakim Malik. Langsung saja, ini adalah daftar isi yang kami sudah buat sesuai dengan yang ada di pedoman PKM 2020. Ini daftar tabel dan langsung saja masuk ke bab 1 pendahuluan. Dalam bab 1 ini menjelaskan latar belakang dari penelitian mengenai kualitas pelayanan publik terhadap hadirnya sistem pendaftaran kartu keluarga berbasis online dalam peningkatan kepuasan masyarakat. 1.1 ini latar belakang. Pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Penyelenggara pelayanan publik adalah lembaga dan petugas pelayanan publik, baik pemerintah daerah maupun badan usaha daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik. Penerima layanan publik adalah perseorangan atau sekelompok orang dan atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban terhadap suatu pelayanan publik. Sedangkan menurut keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor Kep garis miring 25.PAN garis miring 2 garis miring 2004 tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat yang merupakan pelanggan dari pelayanan publik juga memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggara pelayanan publik yang profesional. Sehingga yang sekarang menjadi tugas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah bagaimana memberikan pelayanan publik yang mampu memuaskan masyarakat. Adanya implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab, kewenangan, dan menentukan standar pelayanan minimal. Hal ini mengakibatkan setiap daerah atau kota madya atau kabupaten di Indonesia harus melakukan pelayanan publik yang sebaik-baiknya dengan standar minimal dalam Prismawati 2012. Saat ini, salah satu pelayanan publik berbasis online adalah pengajuan kartu keluarga. 1.2 Rumusan masalah. Pada latar belakang yang telah dibahas, maka peneliti memfokuskan dan merumuskan kualitas pelayanan publik mengenai pembuatan
EKK terhadap kepuasan masyarakat di Kelurahan Kademangan, Kota Tangerang Selatan. 1.3. Tujuan penelitian untuk mengetahui sejauh mana tes pelayanan publik mengenai pembuatan EKK terhadap kepuasan masyarakat di Kelurahan Kademangan, Kota Tangerang Selatan, serta mengetahui efektivitas penggunaan sistem online dalam pendaftaran kartu keluarga. 1.4. Manfaat penelitian. Ada dua manfaat penelitian, yakni manfaat akademis dan manfaat tes. Manfaat akademisnya, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut bagi para peneliti lain, lembaga maupun masyarakat umum. B. Manfaat praktis sebagai referensi tambahan untuk lembaga dan dalam menciptakan ide-ide baru sehingga bisa memaksimalkan program yang sudah dijalankan atau merancang program baru dalam peningkatan kualitas. Selain itu, juga sebagai bahan masukan dan sumber informasi yang berguna bagi pembaca. 1.5. Luaran. Luaran yang diharapkan dalam penelitian ini diantaranya yang pertama, laporan kemajuan. Yang kedua, laporan akhir. Yang ketiga, artikel ilmiah dengan judul Kualitas Pelayanan Publik mengenai pembuatan EKK terhadap kepuasan masyarakat di Kelurahan Kademangan, Kota Tangerang Selatan akan dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi. Yang terakhir, penelitian ini telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan HKE. Bab 2. Tinjauan pustaka. Di sini kami memakai tinjauan pustaka dari Desdiskasi tahun 2018. Memakai juga Arum Prabandari 2015. Desi Rizkasari 2018 dengan judul Implementasi Pelayanan Publik berbasis online berbasis aplikasi Smart Netizen pada Kabupaten Lampung Tengah. Metode yang dipakai oleh Desi Rizkasari yakni menggunakan field research, yaitu penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan. Hasilnya yakni kemudahan penggunaan aplikasi Smart Netizen pada Desa Buyut Udik dapat meringkas prosedur pelayanan, biaya pelayanan yang seharusnya tidak dikeluarkan oleh masyarakat, dan waktu penyelesaian pelayanan yang diringkas dalam hitungan menit saja. Arum Prabandari 2015 dengan judul Kualitas Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi Studi Kasus Pelayanan Izin Gangguan HOI Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman. Dosen penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Hasilnya dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan berbasis teknologi informasi untuk izin HO belum baik. Hilda Erwina Simatupang 2015 dengan judul Penerapan Elektronik Government dalam Pelayanan Publik pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Belawan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumen yang terkait dengan teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Hasilnya menjelaskan bahwa penerapan e-government kelurahan di kantor Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar sudah cukup efektif. Hal ini diukur berdasarkan indikator pengukuran efektivitas menurut Gibson. Yang terakhir, untuk kedepannya, yakni Muhammad Ihsan 2020 dengan judul Kualitas Pelayanan Publik naik. Pembuatan EKK terhadap kepuasan masyarakat di Kelurahan Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini disusun dengan menggunakan tipe penelitian kualitatif, yaitu observasi, wawancara, studi dokumentasi, teknik keabsahan data, teknik analisis data. Penelitian ini akan dilakukan setelah proposal disetujui. Ada 3
yang menjadi perbedaan pada tinjauan pustaka yang lain. Perbedaan yang pertama ialah perbedaan penelitian pertama menggunakan penelitian lapangan dan meninjau langsung atau yang bisa disebut dengan field research. Yang kedua, persamaan dengan metode penelitian yang akan kami gunakan menggunakan metode kualitatif. Yang ketiga, masih sama dengan metode yang akan kami gunakan, yaitu menggunakan metode kualitatif, namun objek yang akan diteliti berbeda. Selanjutnya akan dibahas oleh Dinail Hakim. Ya, selanjutnya itu ada bab 3, metode penelitian. Pertama itu ada pendekatan penelitian. Penelitian ini disusun dengan menggunakan tipe penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor 1990 adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diarahkan pada latar dan individu secara utuh. Creswell 1995 menyatakan bahwa pendekatan kualitatif diartikan sebagai suatu proses penelitian untuk memahami masalah-masalah manusia atau sosial dengan membuat gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata melaporkan pandangan rinci yang diperoleh dari para sumber informasi yang dilakukan dalam latar yang alamiah dalam kurung Imam Gunawan 2013 82 sampai dengan 83. Jenis penelitian digunakan adalah penelitian deskriptif. Tujuan dari metode penelitian deskriptif menurut Suharsimi Arikunto 2003 adalah untuk mendeskripsikan apa adanya suatu variabel, gejala atau keadaan. Andi dalam kurung Andi Prastowo 2011 203 sampai 204. 3.1 waktu dan tempat penelitian. Yang pertama itu adalah lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang diambil oleh penelitian dalam mencari informasi dan data-data terkait dengan objek penelitian adalah di Kelurahan Kedemangan, Kota Tangerang Selatan. Yang kedua adalah waktu penelitiannya. Waktu penelitian atau kegiatan terhitung mulai bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021. 3.2 rancangan penelitian. Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian deskriptif. Tujuan dari metode penelitian deskriptif menurut Suharsimi Arikunto adalah untuk mendeskripsikan apa adanya suatu variabel, gejala atau keadaan. 3.3 alat dan bahannya. Yang pertama itu ada alat tulis, yang kedua alat rekam, yang ketiga kamera, yang keempat laptop. Ya, selanjutnya. 3.4 prosedur penelitian. Yang pertama itu melakukan observasi terhadap lokasi penelitian di Kelurahan Kedemangan, Kota Tangerang Selatan. Yang kedua, mempersiapkan pedoman wawancara dan alat-alat penelitian. Yang ketiga, melakukan wawancara dengan subjek penelitian. Yang keempat ada mengolah dan hasil temuan. Mengolah data hasil temuan. 3.5 teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah untuk mendapatkan data. Pada pengumpulan data dilakukan pada natural setting, sumber dan primer, observasi, wawancara mendalam,
dan studi dokumentasi. Yang pertama itu ada observasi, kedua wawancara, ketiga studi dokumentasi, keempat itu ada teknik keabsahan data, kelima ada teknik analisis data. 3.6 analisis data atau penafsiran data atau pengujian. Yang pertama reduksi data atau dalam bahasa Inggrisnya data reduction. Reduction data adalah proses merangkum, memilih data, memfokuskan hal-hal yang pokok dan penting, serta mencari suatu pola untuk menghasilkan gambaran yang jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari data yang dibutuhkan lagi. Yang kedua itu ada penyajian data atau data display. Penyajian data dapat dilakukan dengan membuat tabel, grafik teks, transkrip, dan lainnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan penelitian untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami oleh penelitian. Yang ketiga itu ada penarikan kesimpulan atau conclusion. Penarikan kesimpulan yang dilakukan berupa deskripsi atau gambaran subjek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah dilakukan penelitian menjadi jelas, yang dapat berupa hubungan kausal, kausal atau interpretatif, etatif, hipotesis, atau teori. Selanjutnya itu ada bab 4 biaya dan jadwal kegiatan. 4.1 anggaran biaya. 4.1 itu rekapitulasi rencana anggaran biaya PKM PSH. Jenis pengeluaran. Yang pertama, perlengkapan yang diperlukan. Kedua, bahan habis pakai. Ketiga, perjalanan. Keempat, lain-lainnya. Biayanya, adapun biayanya, yang pertama itu ada 2.300.000. Yang kedua 5.250.000. Yang ketiga itu ada 475.500. Yang keempat itu ada 1.490.000 dan totalnya itu adalah 9.515.500.000. 4.2 jadwal kegiatan. Yang pertama itu ada kegiatan, maksudnya yang pertama itu bulan pertama itu ada kegiatan rapat tim penelitian. Kedua, kunjungan ke kantor Kelurahan Kedemangan Kota Tangerang Selatan. Yang kedua itu ada penyusunan pedoman wawancara. Ketiga itu ada pengurusan izin. Yang pertama wawancara kepada masyarakat melalui dialog atau dialog antar tatap muka. Yang kedua itu diskusi pembuatan. Bulan kedua, yang pertama ada proses pembuatan, kedua ada penyusunan laporan kemajuan. Yang terakhir bulan ketiga, yang pertama itu menyusun hak paten, kedua ada penyusunan laporan akhir. Ya, selanjutnya. Lanjut ya. Ya, ini adalah daftar pustaka yang kami pakai dalam penelitian nantinya. Dan ini merupakan lampiran 2, yakni justifikasi anggaran kegiatan. Di situ kami memakai jenis perlengkapan yakni laptop dengan
volumenya satu laptop. Yang kedua adalah modem yang kami pakai adalah 3, hard disk yang kami pakai adalah 1, dan di situ ada rincian-rincian biayanya, dan juga seterusnya. Bahan habis, kertas HVS, tinta printer, ATK, fotokopi, staples, dan print. Perjalanan, keperluan bensin, angkutan transportasi umum, penunjang penelitian. Lain-lain, ada biaya fotokopi dan penjilitan laporan, ada biaya burning CD hasil penelitian, ada biaya cetak foto dokumentasi penelitian, dan juga ada biaya internet per bulan dan pulsa. Dan semuanya di total menjadi Rp9.515.500. Dan lampiran yang ketiga, susunan organisasi, tim peneliti, dan pembagian tugas. Yang pertama, Muhammad Hisan dengan program studi administrasi publik, bidang ilmu administrasi. Alokasi waktu jam garis miring minggu, yakni 10 jam per minggu. Uraian tugas, mengumpulkan serta berpartisipasi dengan anggota dalam merencanakan dan melakukan penelitian. Yang kedua, Isfahani Syauqi Hazami, program studi administrasi publik, bidang ilmu administrasi, alokasi waktunya 10 jam per minggu. Survei, data, dan pembuatan laporan. Yang terakhir, Dinel Hakim Malik, administrasi publik, bidang ilmu administrasi. Alokasi waktu 7 jam per minggu. Survei, tugasnya adalah survei, pengumpulan data, dan pembuatan laporan. Dan sekian merupakan presentasi dari kelompok kami yang akan membahas atau yang akan meneliti intinya dengan judul kualitas pelayanan publik mengenai pembuatan EKK atau kepuasan masyarakat di Kelurahan Kademangan, Kota Tangerang Selatan. Sekian yang bisa kami sampaikan. Bila ada tanggapan, ada pertanyaan, atau ada pun sanggahan, kami menerima agar proposal yang nantinya akan dikirim bisa sempurna nantinya. Sekian yang kelompok kami hanya bisa sampaikan. Jika ada kata salah ataupun banyak kekurangan yang kami sampaikan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.